Jemaat Maha Tuhan, senang sekali kita boleh jumpa. Ini bukan kebetulan, tapi ini atas kehendak Tuhan. Dia mau memberitahukan kehendaknya melalui firman yang akan dibaca dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Dan sebelum membaca merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Untuk itu, singkapkanlah kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Ya Allah Roh Kudus, kami sadar kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang sungguh tak terbatas. Engkau yang memberitahukan apa kehendak-Mu dan jamah setiap orang yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya kami menemukan apa kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu jugalah yang menggerakkan kami untuk melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya, amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan membaca bagian firman dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Begini dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang dua orang perempuan, yaitu Maria dan Elisabet, yang mendapatkan kasih karunia Allah. Keduanya mengandung dengan cara yang ajaib. Lukas 1 ayat 13 dan ayat 30 sampai 34. Elisabet, ia mandul dan sudah lanjut umurnya, artinya tidak mungkin melahirkan. Tetapi Elisabet dan juga suaminya Sakaria tetap hidup benar, hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nanti dibaca di Lukas 1 ayat 6 dan 7. Tuhan membukakan kandungan Elisabet. Ia mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yohanes. Yohanes adalah kependekan dari Yehohanan.
yang berarti hadiah Jehova atau Allah adalah rahim. Maria, seorang perawan, belum bersuami, artinya tidak mungkin hamil. Kalau toh hamil, itu tidak wajar, itu suatu aib. Lukas 1 ayat 34. Tapi dia mengandung karena kuasa Roh Kudus turun ke atasnya, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Nanti dibaca di Injil Lukas 1 ayat 31 dan 35. Sungguh dua orang perempuan sepupu yang sangat berbahagia karena mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika Maria mengetahui dari malaikat Gabriel bahwa Elisabet saudaranya mengandung secara ajaib, dicatat di Lukas 1 ayat 36, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dari Nazaret berjalan kaki sendirian menuju ke pegunungan di sebuah kota kecil di Yehuda. Kalau diteliti itu menunjuk pada Hebron. Bandingkan Yosua 21 ayat 10 dan 11. Dari Nazaret ke Hebron jaraknya kira-kira 187 kilometer. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki 7 sampai 10 hari. Atau bisa lebih karena Maria sedang mengandung. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan Maria tempuh untuk berjumpa dengan Elisabet. Ketika masuk ke rumah Sakaria dan Elisabet, ia langsung memberi salam kepada Elisabet. Mendengar salam itu, Elisabet sangat senang dan berbahagia. Bahkan anak dalam rahim melonjak kegirangan. Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lukas 1 ayat 42 dan 45. Elisabet atas tuntunan Roh Kudus memberkati, menguatkan dan meneguhkan Maria sambil merendahkan diri. Sekalipun usia Elisabet lebih tua dari Maria, tapi dia merasa tidak layak dan bahkan tersanjung, terhormat karena mendapat kunjungan dari Maria. Sebagaimana yang diungkapkan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Itu yang dicatat di ayat yang ke-43. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari firman ini, kita belajar bahwa rencana Allah yang besar untuk membebaskan, mengampuni, dan menyelamatkan dunia ini direalisasikan dengan melibatkan peran perempuan. Itu semata karena anugerah Allah. Sekaligus juga untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang dianggap lemah, karena perempuanlah yang pertama-tama tergoda, dalam hal ini Hawa, dan jatuh dalam dosa. Jadi dengan peran Maria dan Elisabet ini dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, bahwa sesungguhnya perempuan itu punya peran yang sangat penting dalam rangka melaksanakan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini.
dan juga belajar dari kebenaran firman ini untuk menjawab panggilan dan rencana Tuhan, butuh ketaatan, kesediaan, dan kerelaan berkorban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria. Dia rela berkorban, bisa juga menanggung aib karena dia harus mengandung belum bersuami. Dan juga kita lihat bagaimana kerelaan berkorban dari Maria. Dia rela adakan perjalanan panjang 187 kilo dari Nazaret ke Hebron. Dan bahkan kalau ditempuh dengan jalan kaki 7-10 hari. Ini bukan waktu yang pendek. Ini wujud ketaatan dan kerelaan berkorban yang telah dibuktikan oleh Maria. Menjadi perenungan bagi kita di perayaan minggu Advent ini. Adakah kerelaan berkorban itu kita buktikan di hidup ini? Maria telah membuktikan itu dan dia taat melakukan apa kehendak Tuhan sebagaimana diungkapkan oleh Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bisa dibaca di Lukas 1 ayat 38. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terlaksana. Sebagai pelayan yang akan mengakhiri periode pelayanan 2018-2021, yang pasti kita telah berupaya menjawab panggilan Tuhan. Ada ketaatan dan ada kerelaan berkorban. Itu telah dibuktikan sejak 1 Januari 2018 dan akan mengakhiri 31 Desember 2021 ini. Ada banyak kerelaan berkorban yang telah dibuktikan. Itu tanda ketaatan menjawab panggilan Tuhan. Dan ingatlah apa yang dilakukan untuk Tuhan, apa yang kita korbankan demi Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia, pasti diperhitungkan dan diberkati Tuhan. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 58 itu mencatat. Dan kepada pelayan yang hendak memulaikan pelayanan di periode yang baru 2022-2026, dalam persiapan, pelantikan, dan peneguhan dibutuhkan kesiapan, ketaatan, dan kerelaan berkorban untuk melayani Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi dan memampukan kita. Dituntut kepada kita untuk membangun kebersamaan, membangun persaudaraan seperti Maria dan Elizabeth, saling memberkati, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Dengan cara hidup seperti ini, maka disitulah anugerah Natal terlahir kembali. Di perayaan Minggu Advent ini, sekalipun masih berada di tengah pandemi COVID-19, kiranya ini tidak dapat melemahkan dan melunturkan iman kita. Malah kepercayaan kita ke Tuhan semakin kuat. Sebagaimana juga tema di minggu ini, berbahagialah ia yang percaya. Percaya kita kepada Tuhan adalah kekuatan yang dapat bertahan, melawan, dan mengalahkan segala sesuatu. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, firman telah diberitakan, biar ini akan memberi dampak dalam hidup kita. Dan mari satukan hati kita berdoa. Ya Bapa,
Terima kasih atas firman. Biarlah firman ini semakin memperlengkapi kami semua sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dan bahkan semua yang mengikuti pemberitaan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Biar firman ini akan memberi dampak dalam hidup ini. Dan berkatilah semua yang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, supaya firman ini dapat diberitakan dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan terus pakai kami, perangkat pelayan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, tim multimedia yang ada, dan bahkan seluruh warga jamaat Gemim Bukit Moria Rike biar diberkati Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang tetap tekun mengikuti pelayanan ini diberkati Tuhan. Semangati kami di tengah situasi sulit ini, jaga bentengi kami supaya tetap aman, jaga bentengi Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado, supaya virus varian baru tidak masuk, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga membentengi siang dan malam. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman, salut dan bangga saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kita saling melengkapi sehingga semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims.